Halo semua, selamat datang kembali di video baru. Dan yang bisa seperti misalnya lihat di judul, hari ini kita akan membahas mengenai support dan resistance. Dan kenapa saya memilih untuk tidak menggunakan support dan resistance ketika buka order atau ketika trading. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen belajar lebih jauh tentang financial market, khususnya forex atau foreign exchange, boleh klik linknya di bawah. Kalian akan belajar mengenai yang orang-orang sering bilang itu sebagai smart money concept atau SMC, dan bagaimana market maker itu menggerakkan dan memanipulasi, tanda kutip memanipulasi pasar. Tanda kutip kenapa, nanti kalian akan tahu lebih jelasnya di materi mentorship. Linknya ada di setiap deskripsi video di channel ini, dan ada di komen paling atas setiap video di channel ini. Oke? Tapi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai membahas mengenai support dan resistance. Oke, so support dan resistance itu saya yakin adalah salah satu atau mungkin benar-benar hal pertama yang hampir semua orang pelajari ketika mereka kenal tentang financial market. Mau itu stok, mau itu saham, forex, kripto, apapun itu. Kata support dan resistance ini itu pasti dikenal oleh orang banyak. Pasti orang-orang udah tahu lah tentang support dan resistance. Tapi untuk review, apa sih sebenarnya support dan resistance itu? Simpelnya, support itu adalah floor atau lantai, dan resistance itu ceiling. Oke, jadi kalau ada harga begini, ya dia sentuh-sentuh gini terus nih. Ada double bottom, ada double top, ini resistance. Tapi kalau ada harga sentuh-sentuh gini terus di level yang sama, ini menjadi support. Oke, kalian udah tahu lah ya support dan resistance. Saya nggak usah menjelaskan lebih jelas lagi karena channel ini bukan untuk menjelaskan retail konsep, melainkan saya menjelaskan bagaimana sih market maker menggerakkan harga. Tapi anyways, saya mau menjelaskan kenapa support dan resistance itu baik untuk analisa. Oke, untuk analis ya, kalian sering lihat analis pakai trendline support dan resistance, mereka menganalisa harga, itu bagus, itu baik karena harga udah terjadi. Tapi ketika kita trading, support dan resistance itu nggak baik. Dan itu dia kenapa banyak orang yang bilang, aduh, kena stop loss nih, broker mainin gua. Padahal sebenarnya broker nggak bisa mainin harga gitu. Karena broker itu levelnya sama dengan kita, retail. Yang bisa mainin harga hanyalah market maker. Market maker itu siapa? Central banks dan investment banks. Mereka yang dealing fit harga yang dikasih oleh central banks. Tapi itu untuk materi mentorship. Tapi hari ini saya akan menjelaskan sedikit satu dari beberapa materi yang ada di mentorship supaya kalian mengerti aja tentang yang namanya liquidity. Jadi gini, support dan resistance itu terjadi, maksudnya kita bisa determine, kita bisa tahu ini akan menjadi support atau resistance itu ketika sudah ada dua kali harga menyentuh harga yang sama. Misalnya ada level nih, di sini level, ini garis ini level lah ya, dan harga menyentuh dua kali level tersebut. Ketika harga melakukan ini, otomatis yang ada di pikiran kita, di pikiran retail trader itu adalah harga akan naik ke sini dan level ini akan menjadi support yang kuat, dan harga akan respect support tersebut dan mantul untuk membuat lower low. Ya kan, bener kan? Dan gimana ya? Kalau secara garis besar benar, ini benar. Nah, sebenarnya kenapa sih? Kenapa harga itu mau naik ke arah sini? Well, itu karena gini. Ketika harga turun, harga naik gini kan, ya kan? Kemudian harga turun nih dari sini, harga bisa turun ke sini. Itu karena ada yang sell. Oke, ketika sell terjadi, otomatis stop loss ada di sini, ya kan? Di sini jadi liquidity. Untuk lebih jelasnya apa liquidity, itu ada di mentorship. Tapi intinya setiap kali kalian melihat ada double top kayak gini atau double bottom kayak gini, jangan expect harga untuk turun dari sini kemudian langsung mantul ke atas. Oke, tapi double top dan double bottom ini act sebagai liquidity untuk harga bisa lanjutkan pergerakannya. Jadi kalau kita lihat sebelum harga, biasanya ini ada, kalau udah gini berarti ada kemungkinan harga untuk nyentuh ke sini dan level ini menjadi resistance. Tapi biasanya yang kita lihat gitu ketika kita trading, ketika harga sampai sini, kemudian kita sell di sini, kita taruh stop loss kita di sini,
bukan harga langsung turun, melainkan harga naik dulu, ambil stop loss kita, baru dia turun. Dan ini bukan stop loss hunter, no. Ini liquidity yang harus diambil untuk bisa harga itu, istilahnya isi bensin lah, untuk harga itu bisa turun lebih jauh. Again, saya nggak akan menjelaskan terlalu detail, tapi yang perlu kalian ketahui adalah, again, sekali lagi, setiap kali ada level yang sama seperti ini, yang equal highs, equal lows, double top atau double bottom, jangan expect harga untuk perfectly dari sini langsung turun lagi ke bawah. Tapi expect lah harga, untuk naik dulu sampai atas, untuk makan stop loss yang di atas, dan untuk induce orang lain bahwa ini tuh breakout. Jadi banyak orang yang ngerasa kalau andaikan ini resistance, kemudian resistance siap gagal, dia akan resistance ke support, kemudian naik. Itu yang kita pelajari kan, ini jadi support. Jadi banyak orang beli di sini, dan ketika orang beli, market maker menjual. Dan ketika orang naruh stop loss di sini, market maker memakai itu sebagai liquidity untuk harga turun lebih jauh. Jadi nggak usah terlalu pusing. Intinya, setiap ada support dan setiap ada resistance, ingat bahwa harga nggak akan bergerak sepolos itu. Kita lihat contohnya di market Euro USD. Ini chart 5 menit ya, ini random aja. Jadi kita bisa lihat di sini hal yang sama terjadi. Misalnya kayak gini. Dan again, market itu nggak perfect lah ya. Tapi kita bisa lihat di sini ada resistance. Kenapa bisa ada resistance? Karena ada dua level yang kira-kira mirip-mirip lah. Yaitu level di sini. Ya kan? Ada 3 lah kira-kira. Ada di sini. Kemudian di sini dan di sini. Yang orang expect adalah harga langsung turun. Tapi apa yang terjadi? Dia malah naik dulu ke atas, ke sini. Ini ngapain? Nah, ini ambil liquidity dulu yang ada di atas stop loss ini. Liquidity, dan untuk kira-kira tuh menarik orang untuk membeli. Jadi ini kayak false breakout gitulah, supaya orang tuh beli Euro USD di sana. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini ngapain sih harga? Sebentar. Ini kenapa harga naik dulu ke sini gitu. Ini mungkin untuk 5 menit nggak gimana kelihatan, tapi untuk scalper yang emang tradingnya di time frame 1 menit, which is mayoritas dari banyak orang mereka suka scalping, termasuk saya juga. Ini cukup signifikan kalau kita turunin time frame-nya ke time frame 1 menit. Nah, ini cukup signifikan loh. Ya loh. Orang kira ini kalau mereka sell di sini, misalnya ini resistance. Stop loss mereka tuh udah di atas ini, dan ini udah fix diambil. Stop loss mereka fix udah kena, dan akhirnya harga membuat engulfing dan harga malah turun ke bawah. Bener sih, secara analisa benar. Secara analisa benar. Harga turun ke bawah. Tapi sebelum harga turun ke bawah, mereka ambil dulu liquidity di atas itu, ambil stop loss, dan mereka membuat false breakout untuk istilahnya bukan ngeprank, tapi gimana ya, ini emang cara harga bergerak sih. Tapi dari sudut pandang kita retail trader, ini seakan-akan bahwa stop loss kita tuh dihunting lah sama broker lah atau sama siapa. Jadi intinya setiap ada support dan resistance, jangan expect harga untuk mantul di sana perfect gitu secara sempurna. Kita coba cari lagi contoh yang misalnya di hari selanjutnya ada nggak? Misalnya gini deh, ada lagi nih, kita bisa lihat. Ini sekitaran London session gitulah. Di sini, ini ada banyak banget contohnya gitu. Kita lihat di sini ada support. Kenapa ini bisa support? Karena udah 2 kali, Support dan resistance itu terjadi ketika menurut saya udah 2 kali sentuh. Kalau 1 kali sentuh sih belum jadi support lah ya. Dan itu dia kenapa analis tuh enak. Dari sini udah mereka bisa kira-kira harga akan naik. Bener naik. Tapi kalau kita trading gitu, ketika trading beneran, ini mati berkali-kali. Pasti karena stop loss-nya kena terus kalau kita pakai support dan resistance. Again, stop loss kita pertama kena di sini. Kalau kita, ini kan ada support, ya kan? Ada support. Kalau kita sell di sini, ketika harga balik lagi ke support, sell di sini, kita taruh stop loss kita daerah sini. Makan dulu stop loss-nya, baru naik. Itu udah mati sekali. Kemudian orang pikir selanjutnya harga akan turun lagi ke
daerah support ini, mereka buy di sini, ini buy ya, salah bukan sell. Mereka beli di sini, taruh stop loss mereka di sini, dan again dimakan lagi stop loss-nya, mati lagi. Oke, kemudian sekali lagi kalau masih bersikeras terhadap support dan resistance, taruh lagi sell di sekitar sini, dimakan lagi stop loss kita. Again ini di time frame 5 menit. Kalau turun ke time frame 1 menit, time frame para scalper itu mati semua. Itu dia kenapa banyak scalper mati, stop loss-nya kena. Itu karena mereka nggak ngerti tentang konsep liquidity ini. Mereka kira support dan resistance itu bisa menolong mereka buka order menurut dengan support dan resistance dan segala macamnya, trendline lah atau apapun itu. Dan mereka kira bahwa harga itu bergerak seindah pelangi, padahal enggak. Oke, jadi itu salah satu contoh. Coba kita cari contoh lain lagi. Jadi itu dia kenapa saya nggak pernah pakai support dan resistance lagi. Of course, ketika baru pertama belajar itu semua orang pakai support dan resistance, lah itu wajar. Cuma ketika saya tahu ini gitu ya, udah nggak pernah lagi gitu saya pakai. Nah, misal di sini kita lihat, ini kelihatan banget nih ada resistance kan, daerah-daerah sini. Supaya enak gini aja deh. Ini kan resistance banget nih, ya nggak? Nih, harga naik ke atas, ya kan? Ketika harga menyentuh level ini 2 kali, orang yakin banget ketika harga naik ke sini dia akan mantul. Atau kalau andaikan dia membuat breakout, ini akan menjadi support, dan ketika harga turun ke support ini, dia akan naik. Itu yang diajarkan para tanda kutip mentor-mentor tentang support dan resistance. Tapi market nggak bergerak seperti itu loh. Dan seperti yang bisa kita lihat, ketika ini kan again resistance itu terbentuk ketika udah 2 kali lah, minimal 2 kali lah tersentuh. Ketika udah 2 kali nyentuh, ketiga kali harga naik ke atas, oke, banyak orang sell di sini. Oke, banyak orang sell di sini. Anggaplah kita sell di sini. Kita biasa taruh stop loss di mana? Di sini. Ini stop loss kita nih. Pertama, stop loss kita dimakan. Oke, kita mikir, aduh, stop loss kita dimakan di sini. Wih, jangan-jangan akan breakout nih. Akhirnya, dan karena kita menggunakan support dan resistance, ketika harga naik ke sini, kita kira harga akan turun ke bawah, membentuk support dan breakout ke atas. Itu yang selama ini kita pelajari. Tapi ternyata kita tertipu 2 kali, dan bukannya dia naik ke atas, malah dia turun ke bawah. Dan kita bingung, kenapa sih harga begitu? Ya emang karena harga beraka begitu. Oke, jadi jangan pakai support dan resistance untuk trading. Kalau untuk analisa sih bener aja. Harga turun nggak? Bener, harga turun ke bawah nih. Harga turun ke bawah. Tapi ketika kita trading beneran mati berkali-kali. Oke, jadi simpelnya ketika kalian melihat ada level yang mirip-mirip gitulah ya, jangan expect harga untuk turun terus kemudian atau naik kemudian langsung respect level tersebut dan membentuk support dan resistance yang kita pelajari gitu. Karena market itu nggak bergerak seindah itu. Oke, jadi mungkin itu aja ya hari ini. Simple banget, cuman untuk meriset atau mengubah pandangan masing-masing dari kita terhadap geraknya market, supaya kita nggak tertipu lagi gitu, atau supaya kita nggak pusing, stop loss kita keambil terus. Jadi again sekali lagi, kalau kalian pengen belajar lebih jauh, linknya ada di deskripsi dan di komen paling atas. So thank you banget udah nonton video ini, and see you guys on the next video.